Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024, disebut juga Pilpres 2024, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan umum dilakukan untuk menentukan pemangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 2024-2029 dan akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Pemilihan ini menjadi kontestasi politik untuk memilih presiden baru menggantikan Presiden Joko Widodo yang purna tugas dari jabatannya setelah menjabat 2 periode sebagai presiden dan tidak dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan konstitusi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 yang digelar di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 14 November 2023. Keputusan KPU tertuang dalam nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pilpres 2024. Dalam keputusan itu, KPU menetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon. Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu presiden 2024 telah mengantongi nomor urut. Hasilnya, pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1. Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2. Dan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Setelah ditentukan nomor urut dari masing-masing pasangan Capres dan Cawapres, para pasangan Capres dan Cawapres mulai melakukan kampanye. Sejumlah kegiatan dihadiri Capres dan Cawapres dalam mengisi masa kampanye pemilu 2024. Antusiasme peserta yang hadir menjadi energi positif bagi para kandidat dalam meraup suara dan pengaruh untuk memenangkan pemilihan presiden tahun 2024. Seperti yang dilakukan Capres nomor urut 1, beliau menyambangi pesantren Al-Iman di Ponorogo, Jawa Timur pada hari Sabtu 30 Desember 2023. Ratusan santri dan kiai menyatakan dukungan pada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dukungan ini diberikan lantaran Anies dinilai sebagai sosok yang memiliki karakter yang berkeadilan. Atas dukungan yang diberikan, Anies mengaku semakin memiliki energi untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2024 mendatang guna mewujudkan perubahan yang lebih baik. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming kembali melanjutkan kampanye dengan mendengarkan aspirasi para pelaku UMKM di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Bertajuk Gibran Mendengar, Cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto ini mendengarkan aspirasi dan masukan dari pelaku UMKM. Dalam kegiatan ini, para pengusaha lokal memberi masukan soal pemerataan pembangunan di Labuan Bajo. Pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri konsolidasi dengan tema 45 hari menuju kemenangan yang digelar Tim Pemenangan Nasional atau TPN di Jakarta Theater Sabtu 30 Desember 2023.
Ratusan pendukung yang berada di lokasi ini antusias berteriak memanggil nama ex-gubernur Jawa Tengah ini. Curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Batangkumu di Desa Ujung Batu 1 meluap. Meluapnya Sungai Batangkumu mengakibatkan terputusnya akses jalan yang menghubungkan Desa Ujung Batu 1 dan Ujung Batu 4. Luapan Sungai Batangkumu mengakibatkan banjir di beberapa titik di Desa Ujung Batu 1. Banjir terjadi pada tanggal 27 Desember 2023. Menurut Iman, warga Desa Ujung Batu 1, sungai mulai meluap pada jam 10 malam hingga jam 4 pagi. Luapan banjir ini sampai ke tempat wisata waterpark yang ada di sekitar sungai. Air naik ini dari mulai jam 10 malam, diketahui oleh warga melintas. Setelah itu naik dia sampai jam 11 siang malam, dan jam 4 pagi lah air yang lebih banyak dia mengarah ke Sungai Batangkumu. Nama sungainya ini Sungai Batangkumu. Sudah dia di sebelah sana Sungai Batangkumunya. Luapannya ini sampai ke tempat masyarakat waterpark. Dan dia Rizky Waterpark kena banjir akibat dari luapan Sungai Batangkumu yang di ujung sana. Nah, ini kita tidak bisa langsung ke sana karena terhalang oleh air yang telah setinggi lutut dewasa. Harapan kita bersama kepada masyarakat yang ada di sekitaran Sungai Batangkumu, dan kalaulah ini kan daerah sekitar ini kan pertanian khususnya kebun sawit, janganlah buang pelepah pada titik-titik sungai, buanglah pelepah pada jalur daripada sawit tersebut. Kalaulah dia ditaruh di sekitaran sungai, maka akan masuk ke sungai dan menjadilah tersumbat sungai tersebut. Dan kepada pemerintah khususnya Kabupaten Padang Lawas, kalaulah ini sering banjir terus, bagaimana kalau dibuat bronjong supaya debit air ini tidak langsung ke tempat warga-warga yang ada di sekitaran Sungai Batangkumu, terutama yang ada di lingkungan daripada dekat-dekat Sungai Batangkumu ini sering banjir, dan ini sangat memperhatikan sekali warga. Berdampaknya nanti penyakit gatal-gatal, penyakit kudis-kudisan yang tidak kita berharapkan bersama. Dan masyarakat di sekitar sini marilah jaga kebersihan, terutama untuk diri kita sendiri. Kalau di hari yang banjir ini menjaga kesehatan dan buanglah pada tempatnya. Sampah-sampah tersebut buanglah pada tempatnya. Ya. Gratis ini mandi. Luapan Sungai Batangkumu ini juga mengakibatkan beberapa rumah warga tergenang banjir. Akibatnya kolam ikan warga meluap sehingga ikan-ikan yang berada di kolam pun lepas dan menyebabkan kerugian warga. Menurut warga, datangnya banjir ini menghambat aktivitas warga yang ingin bekerja dan bepergian. Akses jalan yang terputus mengharuskan warga untuk menunda kegiatannya hingga air surut. Susah gitu transportasinya ke desa lain. Jadi gimana, apakah dirugikan karena banjir ini gitu? Ya betul, sangat dirugikan karena akses kami otomatis terputus ya kan, ekonomi warga terganggu. Mau mengeluarkan buah nggak bisa, orang yang berdagang nggak bisa mengeluarkan apanya. Oke. Perhatian dari Pemda telah dijalankan
ada penimbunan ataupun perbaikan ditinggikan di tepi batang gunung itu. Harapan warga karena adanya banjir ini, pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan akses jalan antar desa dengan membuat drainase yang lebih baik lagi. Sehingga jika curah hujan tinggi, air sungai tidak akan meluap. Masyarakat desa yang ingin beraktivitas keluar masuk desa yang menggunakan kendaraan roda 2 terpaksa mengurung niat karena tidak dapat melintas akibat kepungan banjir. Selain menghambat aktivitas warga, banjir yang menggenangi beberapa rumah warga dan tempat wisata waterpark di sekitar area sungai yang ada di Desa Ujung Batu 1, luapan air sungai ini juga mengakibatkan beberapa ladang warga terkena banjir. Akibatnya, warga desa yang ingin beraktivitas di ladang, seperti memanen sawit ataupun memupuk, menjadi terhambat. Hal ini tentu saja dapat merugikan warga sekitar Desa Ujung Batu 1. Kalau hambatan terutama yang untuk masyarakat ya, artinya ini in out-nya bisa ke luar, otomatis akan terhambat beberapa hari. Dengan surutnya ini mudah-mudahan 2-3 hari clear. Nah, harapannya ada outlet atau pembuangan di sana yang lebih besar lagi, sehingga nggak menghambat jalannya lalu lintas ini. Sungai Batang Kumuh juga meluap hingga menutup akses jalan dari Desa Ujung Batu 1 ke PT SRL Sumatera Riang Lestari. Akibatnya, beberapa unit kendaraan yang akan mengangkut kayu eukaliptus dan akasia dari PT SRL terpaksa berhenti selama 2 hari. Suparman selaku Humas PT SRL berharap banjir cepat surut agar akses jalan dapat lancar kembali. Curah hujan tinggi selama beberapa hari juga menyebabkan kerusakan jalan di Desa Ujung Batu 1. Beberapa jalan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa RT rusak parah hingga sulit dilewati oleh warga masyarakat Desa Ujung Batu 1. Akses jalan rusak dapat mengakibatkan jalan berlubang yang dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan. Menurut informasi warga, jalan di Desa Ujung Batu 1 kerap rusak jika curah hujan tinggi. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang masih berupa tanah liat dan tidak beraspal. Dari keterangan video, terlihat warga kesulitan untuk melewati jalan yang rusak sehingga harus dibantu oleh warga lain. Dari keterangan warga terpaksa melewati jalan tersebut karena tidak ada alternatif jalan lain. Hal ini dapat terus-menerus terjadi selama sebulan atau bahkan sampai curah hujan kembali normal. Selain curah hujan yang tinggi, muatan mobil yang terlalu berat, serta tanah yang lengket akibat curah hujan tinggi juga dapat merusak jalan. Harapannya semoga curah hujan kembali normal sehingga akses jalan dapat kembali seperti semula. Masyarakat berharap hal ini dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat memperbaiki jalan dan membuat tindakan agar tidak terjadi banjir dan jalan rusak jika terjadi curah hujan tinggi.